Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure memiliki 4 konsep. Yang pertama itu signifian dan signifi. Konsep pertama adalah signifian dan signifi yang menurut Saussure merupakan komponen pembentukan tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifian atau disebut juga signifier merupakan hal yang tertangkap oleh pikiran kita sebagai citra bunyi, gambaran, visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi atau yang bisa disebut juga sebagai significant merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Jika ditinjau dari segi linguistik yang merupakan dasar dari konsep semiologi Saussure, perumpamannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda seperti pintu. Pintu secara signifian merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu P, I, N, T, U. Sedangkan secara signifi dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghubungkan satu ruang dengan orang lain. Kombinasi dari signifian dan signifin ini kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. Nah, yang kedua yaitu language dan parol. Konsep kedua adalah aspek dalam bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu language dan parol. Language adalah sistem bahasa dalam sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parol adalah praktik berbahasa dan membentuk ujaran individu dalam masyarakat dalam satu waktu dan satu tertentu. Dan yang ketiga, synchronis dan diachronis, yaitu yang ketiga mengenai telaah bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu synchronis dan diachronik. Synchronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik memiliki bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Dan yang keempat, sigmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Konsep semiologi Saussure yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antara unsur yang dibagi menjadi sintamatik dan asosiatif atau paradigmatik. Sigmatik menjelaskan hubungan antara unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dan beraturan. Sedangkan asosiatif atau paradigmatik menjelaskan hubungan antara unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat dalam tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat tampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Dan teori kedua yaitu teori semiotika Charles Sanders Peirce. Teori tanda Peirce atau semiotik adalah catatan tentang penandaan, representasi, referensi, dan makna. Peirce memperlakukan teori tanda sebagai pusat karyanya pada logika, sebagai media untuk menyelidikkan dan proses penemuan ilmiah, dan bahkan sebagai salah satu cara yang mengenai untuk membuktikan pragmatismenya. Pentingnya dalam filosofi Peirce karenanya tidak bisa ditaksir terlalu tinggi dalam berbicara tentang tanda sebagai elemen penandaan, maka ia lebih tepat berbicara tentang tanda yang disempurnakan pada elemen-elemen yang paling penting bagi fungsinya sebagai penanda. Peirce menggunakan banyak istilah untuk elemen penandaan termasuk tanda, representamen atau representasi, dan tanah. Di sini kita akan merujuk pada elemen tanda yang bertanggung jawab atas signifikasi sebagai kendaraan tanda. Yang ketiga yaitu teori semiotika Roland Barthes memiliki 3 konsep, yaitu signification. Menurut Barthes, signification dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier atau significant yang menghasilkan sebuah tanda dalam proses tersebut.
Dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain dalam arti bahwa signified diungkapkan melalui signifier dan signifier diungkapkan dengan signified. Misalnya, kata kucing. Ketika ketika kita mengintegrasikan signifier kucing dengan signified hewan berkaki empat yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Yang kedua, denotation atau arti penunjukan dan connotation, makna tambahan. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua jenis atau dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signified. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signified, yaitu denotative signified dan connotative signified. Denotation dan connotation selalu digambarkan dalam istilah level of repression atau level of meaning. Dalam bukunya yang berjudul Elements of Semiology tahun 1964, Roland Barthes membedakan denotation dan connotation dengan merujuk pada pendapat Louis Himmelslav dengan menggunakan istilah order of signification. Metalinguik atau mit atau mitos pada bagian akhir ini dari bukunya yang berjudul Meteorologis, Roland Barthes mengkombinasikan beberapa contoh kasus ke dalam sebuah teori yang diramu melalui tulisannya yang berjudul Myth Today. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Ia juga menganalisa proses mitos secara jelas dengan menyajikan contoh-contoh yang khusus. Oke, untuk teori keempat yaitu ada teori semiotika Umberto Eco. Menurut Septin W. Lichel tahun 1996 menyebut Umberto Eco sebagai ahli semiotika yang menghasilkan salah satu teori mengenai tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. Menurut Littlejohn, teori Eco penting karena ia mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya dan membawa semiotika secara lebih mendalam. Eco menganggap tugas ahli semiotika dibagi menjelajahi hutan dan ingin memusatkan perhatian dan modifikasi sistem tanda. Eco kemudian mengubah konsep tanda menjadi konsep fungsi tanda. Eco menyimpulkan bahwa satu tanda bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar, melainkan suatu tempat pertemuan bagi unsur-unsur independen atau yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua tingkat yang berbeda, yakni mengungkapkan dan isi, dan bertemu atas dasar hubungan pengkodean. Eco menggunakan kode S untuk menunjukkan kode yang dipakai sesuai struktur bahasa. Tanpa kode, tanda-tanda suara atau grafis tidak memiliki arti apapun, dan dalam pengertian yang paling radikal tidak berfungsi secara linguistik. Kode S bisa bersifat denotatif bila suatu pernyataan bisa dipahami secara harfiah, atau konotatif bila tampak kode lain yang pernyataannya sama. Menggunakan istilah ini hampir serupa dengan kata Saussure. Namun Eco ingin memperkenalkan pemahaman tentang suatu kode S yang lebih bersifat dinamis daripada yang ditemukan dalam teori Saussure.
Di samping itu sangat terkait dengan teori linguistik masa kini. Yang kelima, teori semiotik Michel Rivet. Yang pertama, ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi. Ciri penting puisi menurut Michel Rivet adalah puisi mengapresiasikan konsep-konsep dan benda-benda secara tidak langsung. Sederhananya, puisi mengatakan satu hal dengan hal lain. Hal inilah yang membedakan puisi dari bahasa pada umumnya. Puisi mempunyai cara khusus dalam membawakan maknanya. Itu menurut Faruk tahun 2012 halaman 141. Bahasa puisi bersifat semiotik, sedangkan bahasa sehari-hari bersifat mimetik. Ketidaklangsungan ekspresi puisi terjadi karena adanya pergeseran makna atau displacing, perusakan makna atau distorting, dan penciptaan makna atau creating. Nomor 2, pembacaan heuristik dan hermeneutik. Manifestasi semiotik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda dari tingkat mimetik ke tingkat pemaknaan yang lebih tinggi. Proses semiotik pada dasarnya terjadi dalam pikiran pembaca sebagai hasil dan pembaca tahap kedua. Sebelumnya mencapai tahap pemaknaan, pembaca harus menghadapi rintangan pada tataran mimetik. Proses decoding karya sastra diawali dengan pembacaan tahap pertama yang dilakukan dari awal hingga akhir teks. Pembacaan tahap pertama ini disebut sebagai pembacaan heuristik, sedangkan pembacaan tahap kedua disebut sebagai pembacaan hermeneutik. Yang ketiga, matriks, model, dan varian. Matriks bersifat hipotesis dan di dalam struktur teks hanya terlihat sebagai aktualisasi kata-kata. Matriks bisa saja berupa sebuah kata dan dalam ini tidak pernah muncul di dalam teks. Matriks selalu diaktualisasikan dalam varian-varian. Bentuk varian-varian tersebut diatur aktualisasi primer atau pertama yang disebut sebagai model. Matriks, model, dan teks merupakan varian-varian dari struktur yang sama. Kompleksitas teks pada dasarnya tidak lebih sebagai pengembangan matriks. Dengan demikian, matriks merupakan motor atau generator sebuah teks, sedangkan model menentukan tata cara pemerolehannya atau pengembangannya. Yang keempat, hipogram atau hubungan intertekstual. Untuk memberikan apresiasi atau pemaknaan yang penuh pada karya sastra, maka sebaiknya karya sastra tersebut disejajarkan dengan karya sastra lain yang menjadi hipogram atau latar belakang penciptaannya. Itu menurut Bernard dalam Salam tahun 2009 halaman 7. Pada dasarnya, sebuah karya sastra merupakan respon terhadap karya sastra yang lainnya. Respon itu dapat berupa perlawanan atau pemerusan tradisi dari karya sastra sebelumnya. Hipogram merupakan latar penciptaan karya sastra yang dapat berupa keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah, atau alam dan kehidupan yang dialami sastrawan. Menurut Riveter, arti itu dapat ditemukan melalui berbagai bentuk objektivitasnya yang berupa teks. Namun, teks yang menjadi matriks atau hipogram itu sendiri bisa ditemukan dalam menemukan makna kebahasaan dari puisi yang bersangkutan. Makna kebahasaan itu adalah makna referensial yang berupa rangkaian ketidakgramatikal, yaitu ketidaksesuaian antara satuan-satuan tanda kebahasaan yang ada di dalam teks dengan gambaran mengenai kenyataan yang diacunya. Karena makna ini bersifat kebahasaan, maka ia dapat ditemukan di dalam teks puisi yang diteliti atau dibaca. Yang keenam, teori Tzvetan-Tudorov. Bagi fenomenologi serta Tzvetan-Tudorov, sistem kesastraan yang melahirkan adanya media sekunder itu yang seharusnya bersifat primer. Sementara bagi hermeneutika serta semiotika, bahasa dengan sistem kebahasaan yang ada tetap merupakan media primer.
Kesamaannya, sistem kesastraan itu sama-sama merupakan struktur yang abstrak. Bagi Zvetan Tudorov, meskipun teks sastra umumnya mengandung struktur abstrak, interpretasi yang diberikan pembaca diharapkan bertolak dari realitas yang ada dalam teks. Biarkanlah teks itu berbicara sendiri dan buka pembacanya agar setiap teks sastra mampu menjadi deskripsinya sendiri yang paling baik. Hermeneutika sebagai salah satu aliran dalam telaah sastra mengharapkan kehadiran seluruh aspek yang secara kongruen menunjang terbentuknya teks sastra itu sebagai media utama dalam upaya memahami makna teks sastra. Sekian itu jadi penjelasan sedikit tentang teori semiotika sastra dari beberapa tokoh. Terima kasih yang telah sudah menyempatkan untuk menyimak. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.